itu di dalam hati saya, Pak Emon ayo ikut persekutuan. Di dalam hati saya dengan nada sombong dan kerasnya saya bilang, sekali lagi kamu ajak saya bakar tempat kamu, saya bilang. Waduh, sampai segitunya. Yes, gitu. Karena menganggap direndahkan dan nggak tahu kebenaran firman Tuhan, bahkan belum bagaimana sih, masa nggak tahu mengenai keselamatan begitu ya Pak? Betul. Jadi sangat mudah terusik ya? Sangat mudah. Sampai saya berkata untuk sekali lagi kamu ajak saya, tempat kamu saya bakar. Saya bilang begitu. Hai, kembali bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk mengenai kehidupan anak-anak Tuhan yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup mereka. Namun, mereka tetap teguh berjalan di dalam Tuhan dan tidak pernah menyerah dalam iman mereka kepadanya. Saat ini saya kedatangan dua narasumber yang memiliki pengalaman hidup yang sungguh-sungguh tidak mudah. Saya perkenalkan saat ini Bapak Simon Pardede dan Ibu Diana. Kisah hidup mereka sungguh-sungguh tidaklah mudah untuk dijalani. Ada latar belakang yang menyebabkan beberapa hal yang akan kita bincang-bincangkan saat ini. Tapi terlebih di atas segalanya, kekuasaan Tuhan yang melampaui segala akal itu telah turut bekerja dalam kehidupan kedua narasumber kita. Selamat datang Pak Simon Pardede. Selamat datang Ibu. Ibu, terima kasih banyak untuk kesediaannya mau ada di tengah-tengah kita ya. Saya tahu tidak mudah ya. Ya tidak, karena kondisi Pak Simon juga sampai ke sini selalu harus ditemani oleh Ibu. Nah, kisah dari Bapak dan Ibu saya yakin akan sangat menginspirasi. Mungkin bisa diceritakan Pak Simon terlebih dahulu ya. Yang saya dengar kan Pak Simon tuh bukan karena kebatakannya kan ya Pak ya. Tapi memiliki karakter yang cukup keras gitu ya. Yang dipengaruhi ternyata oleh masa kecilnya begitu ya Pak Simon ya. Betul. Bisa ceritakan masa kecilnya bagaimana Pak? Iya, amin, puji Tuhan. Jadi saya memang bisa dikatakan lahir dari kecil keluarga Kristen yang sudah mengenal kegiatan gereja, karena juga orang tua bisa dikatakan salah seorang pengerja gitu. Tapi memang ada suatu kondisi hukum yang tidak tertulis, dalam artian kondisi di keluarga itu bahwa kalau bukan nomor satu kayaknya nggak apa-apa, nothing gitu. Jadi kita pun sifatnya selalu bagaimana untuk bisa membuat orang lain itu happy, bagaimana membuat orang lain itu bisa respect kepada kita. Jadi kita walaupun sudah achieve, sudah bisa get number one, tapi kadang-kadang kalau kita sudah nomor satu, akan dikatakan baru nomor satu di kelas, belum umum gitu. Jadi tidak akan ada pernah suatu hal yang bisa dikatakan, bagus ya, ini ya, enggak gitu. Itu dari kedua orang tua atau dari ayah atau dari ibu? Dari kedua sih, tapi memang cenderung itu tidak terkatakan. Jadi suatu hal yang gimana ya, kan kita tahu dari bahasa tubuh gitu ya. Saya bisa alamin itu, akhirnya saya bertumbuh menjadi seorang yang if not number one, I'm nothing gitu. Jadi kalau bukan nomor satu, saya merasa saya tidak berarti apa-apa gitu. Jadi ada semacam ambisi untuk selalu ada di paling utama atau paling baik, yang terbaik gitu ya Pak? Iya, betul. Dan itu berlaku untuk semua anak-anak atau hanya Pak Simon saja di keluarga yang dia diperlakukan demikian? Nah, itu yang saya katakan bahwa bukan hukum yang tertulis, tapi sebenarnya cenderung untuk semua. Tapi memang di antara kami itu, di antara 5 ada 3 yang mungkin lebih bisa gitu ya. Jadi ekspektasi itu jauh lebih besar gitu. Jadi tuntutannya diperbandingkan pun ada gitu ya dari orang tua. Mungkin, tapi secara umum memang setelah saya lihat
ada baiknya juga memang, tapi memang tidak semua orang bisa untuk bisa menganalisa itu dengan baik. Jadi kadang-kadang dulu saya itu kalau bukan nomor satu merasa, aduh, saya nggak bisa menyenangkan mereka atau apapun. Akhirnya bagi orang yang lebih dari saya, secara langsung maupun tidak langsung, ya kadang-kadang nggak ada alasan, nggak ada apa, saya bisa marah, bisa dendam, bisa pegang, awas lu suatu saat. Nah, aku kalahin kamu, gitu. Lebih seperti itu ya Pak? Yes. Secara nggak sadar, dari alam bawah sadar itu membentuk karakternya Pak Simon gitu ya? Iya, betul. Oke, baik Pak. Nah, sesudah itu, seingat saya yang kita ngobrol-ngobrol itu, Bapak akhirnya pergi dari Pematang Siantar ya Pak? Karena, yes, betul. Ya, keluarga di Pematang Siantar ya Pak? Iya, tahun 90 saya persisnya berangkat ke Jakarta. Saya berkuliah di Jakarta. Jadi saya bisa dikatakan memang saya tinggal di rumah anggota keluarga juga gitu. Tapi memang saya tahu bahwa dulu orang tua saya menyekolahkan kita itu sampai 4-5 orang sekalian kuliah, demikian bukan suatu biaya yang kecil. Betul. Jadi saya merasakan dan mengerti banget mereka bagaimana untuk bisa berjuang mencukupi kami. Iya. Jadi itu bukan usaha melarikan diri dari keluarga untuk ke Jakarta atau gimana Pak? Tidak, memang mau mengambil pendidikan di Jakarta begitu ya? Iya, betul. Sampai lulus sarjana Pak? Sampai lulus sarjana memang. Saya ambil di hubungan internasional gitu. Hubungan internasional? Yes, wah betul. Itu jarang, tapi bagus banget. Nah itu yang menuntun Pak Simon untuk ke langkah-langkah pekerjaan selanjutnya atau gimana Pak? Iya, bisa dikatakan secara langsung maupun tidak langsung, karena itu sifatnya adalah ada hubungannya dengan orang-orang yang orang luar. Saya memiliki kesenangan tuh how to serve people, bagaimana melayani orang dan bagaimana bisa bertemu dengan orang, bagaimana membuat orang senang. Saya itu kesukaan saya. Gitu. Yes, betul. Itu jadi saya sangat senang untuk hal itu. Apa karena kalau bisa menyukakan orang akan memuji Pak Simon. Iya. Pak Simon akan dianggap baik gitu. Iya, betul. Oke. Baik. Nah, setelah itu gimana Pak? Perjalanan karirnya gimana di situ? Tapi mungkin saya akan sedikit terlintas waktu saya masih di dalam kuliah itu. Perjalanan karir juga dipengaruhi oleh keadaan yang sebelumnya. Jadi waktu saya kuliah itu pernah suatu kali pulang dari kuliah naik Metro Mini, ada teman saya nyamperin saya di dalam Metro Mini itu. Pas di pojoknya itu dia tanya saya, Simon, nanti kalau kamu sudah meninggal, kamu mau kemana gitu. Di situ hati saya sebenarnya gedek juga gitu loh. Saya kan dari awal seorang Kristen, ngapain kamu harus tanya gitu ya. Tapi itulah firman Tuhan dikatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terus saya bilang, saya memang ngelawan di situ kan, keras juga gitu ya. Belagu amat sih, saya juga udah ada gereja, kenapa kamu harus ajak-ajak saya untuk ikut persekutuan gitu. Oh, dia dalam rangka ngajak Bapak ke persekutuan. Iya, itu cikal bakalnya. Sampai ada suatu kondisi, momen dia ajak saya mau suatu saat persekutuan, dia kasih tahu ke temannya yang fakultas lain, terus temannya itu nyamperin saya. Disitulah saya juga mungkin minta maaf berapa waktu yang lalu itu, di dalam hati saya, Pak, Emon, ayo ikut persekutuan. Di dalam hati saya dengan nada sombong dan kerasnya saya bilang, sekali lagi kamu ajak saya bakar tempat kamu, saya bilang. Waduh, sampai segitunya. Yes, gitu. Karena menganggap direndahkan dan nggak tahu kebenaran firman Tuhan, bahkan belum bagaimana sih, masa nggak tahu mengenai keselamatan begitu ya Pak? Betul. Jadi sangat mudah terusik ya? Sangat mudah. Sampai saya berkata untuk sekali lagi kamu ajak saya, tempat kamu saya bakar, saya bilang begitu. Waduh. Pun tidak terlintas secara jelas di dalam mulut saya, tapi dalam hati saya itu berkata. Oke, tapi Bapak nggak sampaikan? Enggak, saya nggak sampai. Tapi dia juga di situ dia bisa merasa. Dia bisa merasa bahwa penolakan saya sedemikian. Sangat. Tapi di lain pihak itu menjadi satu benih yang sempat sebenarnya dipikirkan oleh Pak Simon, atau abis itu udah nggak ada? Walaupun pada saat itu saya bisa dikatakan sedemikian keras, ketika saya pulang, saya menangis. Saya pernah berpikir, wah, kok saya sedemikian jahat, orang mau berbuat baik sama saya gitu. Tapi saya tutupin itu, saya nggak tunjukkan gitu. Tapi ada satu momen ketika perkataan itu muncul, saya beberapa kali masuk di kamar atau apa, ada yang ingatkan ke dalam jalan benar, kenapa saya ngelawan gitu. Itu benih firman yang menurut saya membuat saya
sering terngiang-ngiang gitu. Seperti dia. Suara Roh Kudus yang mengingatkan terus ya Pak? Yes. Oke. Jadi sejak muda Tuhan sudah mengejar Pak Simon? Ya, betul. Ya. Oke, untuk masuk rencananya. Iya, betul. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana rencananya tercapai. Ya. Rencana Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita akan tercapai ya Pak. Oke, lanjut ke pekerjaan Bapak. Sebelum Pak Simon benar-benar mengalami perubahan, saya ingat sekali pada waktu itu Pak Simon bilang tahun 97 dipertemukan dengan seseorang. Iya, betul. Di satu gereja. Betul. Tapi sebelum itu gimana Pak Simon, karirnya sudah bagus di tahun 97 atau memang belum berkarir waktu itu? Nah, di situ memang saya masih seorang freelance yang kadang-kadang kalau dibutuhkan dipanggil, yang nggak dibutuhkan yang dipanggil. Dia bisa dikatakan setengah pengangguran. Oke. Nah, padahal memang kondisi bisnis saat itu menjelang 98 kan tidak mudah ya. Betul. Saya seorang pemandu wisata, Jakarta, Jawa, Bali, masih dalam negeri porsinya pada saat itu. Suatu saat karena saya harus beribadah ke daerah Cawang, rupanya tidak jauh dari tempat kos saya di daerah Tanjung Duren, sebenarnya rumah saudara juga. Saya nggak jauh dari Tanjung Duren itu, mungkin hanya sekitar 5 menit, ada suatu gereja di sana. Sudah saya bergereja di sini aja, saya pikir begitu. Saya masuk, menjelang ibadah mulai ada seorang pengerja lah di situ. Dia bilang, Bapak sudah dalam komunitas? Saya katakan belum, tapi itu kembali itu roh iblis ataupun si jahat si iblis itu masih coba ngelawan. Tuh orang tuh ngedeketin kamu ngapain lagi gitu. Nah situ saya beberapa kali saya menghindar. Nah, tapi terjadi suatu hal yang saya tidak sangka. Suatu malam si bapak itu datang ke tempat kos saya. Saya kira pertama kali ya sudahlah saya terima. Saya terima, ayo Pak ikut kumpul di rumah gitu. Daripada dia sakit hati, saya ikutlah ke dalam mobilnya. Dia bawa mobil malah nih. Iya. Dia bawa saya ke rumahnya dia. Akhirnya saya mengikuti ibadah kecil di situ, hanya sekitar 7-8 orang. Di situ hati saya ya sudahlah, menyenangkan doang gitu. Minggu depan dia pasti nggak datang lah. Ntar saya bikin alasan macam-macam gitu. Tapi ya itulah Tuhan bekerja. Minggu depannya lagi dia datang. Jemput lagi. Saya di situ berpikir, waduh ini gimana gitu. Saya ikut lagi. Akhirnya saya bertanya-tanya dalam hati, nih orang siapa sih sebenarnya gitu. Saya cek dia punya karir di bank sudah lumayan tinggi ya gitulah. Lah saya berpikir saya nggak ada apa-apanya, setengah pengangguran, belum dapat kerja, sombong setengah ampun gitu. Iya. Akhirnya perlahan-lahan saya datang. Tak lama dari situ saya memberikan diri saya untuk mau dibaptis. Tapi tidak langsung yes gitu, tetap juga di dalam satu bentuk proses. Dari situ benih baiknya sudah mulai muncul, Pak. Bisakah dikatakan bahwa dari pelayanan seorang yang begitu rendah hati, dalam hidup kita ini kita dipertemukan memangnya dengan cara Tuhan, dengan orang-orang yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu sebuah peristiwa yang sangat kita harus syukuri gitu ya Pak. Betul. Jadi setelah dia mengajak Pak Simon, terus Pak Simon memutuskan mau dibaptis, apakah di situ adalah titik baliknya atau bagaimana Pak? Atau sebenarnya masih karena nggak enak hati gitu kan? Iya, belum 100%. Saya masih kadang-kadang kalau ketemu dia, manusia itu ada up and down-nya ya gitu ya. Jadi memang saya berusaha untuk bisa, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana menyenangkan orang, untuk saya kelihatan lebih oke. Bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh, gitu. masih seperti itu. Masih ada saya alami. Malah di dalam masa-masa itu, ada juga kan masa-masanya di dalam pekerjaan itu, dari segi keuangan kita lebih dapat banyak, ya foya-foya banyak, main-mainnya banyak gitu. Karakter marahnya masih tetap? Masih, itu masih ada 50-50. Tapi sudah mengingat ketika kamu nanti meninggalkan dunia ini kemana, di situ saya bisa ngerem. Nah, ada rasa takutnya juga di situ ya Pak. Iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak, tahun berapa nih mulai ketemu dengan istri? Bagaimana ceritanya sampai akhirnya bisa ketemu istri, yaitu Ibu Diana? Ya, jadi tahun 98 itu kan kerusuhan, banyak pengangguran segala sesuatunya di sana. Saya masih menjadi seorang freelance. Jadi kalau dipanggil ya bawa tur ke sana sini. Tapi keadaan tidak selalu baik gitu. Tapi ada satu di hati saya berpikir begini.
Kalau saya terus-terusan habisin waktu di luar, kapan saya membangun satu rumah tangga yang benar, karir yang benar? Akhirnya saya saat itu berpuasa Selasa sama Jumat. Walaupun saya masih hidup acak-acakan sih pada saat itu. Akhirnya saya mohon sama Tuhan supaya saya diberikan satu tempat bekerja yang menetap. Saya bisa meniti karier. Akhirnya persis tahun 2000 saya ketemu dengan calon istri saya pada saat itu dalam satu gedung. Oh, sejak kerja full time di satu perusahaan, ketemu dengan istri yang kerjanya satu gedung. Iya, saya di lantai 1, dia di lantai 2 kali nggak salah. Jadi setiap dia mau naik, saya cegat. Setiap mau naik, saya cegat. Iya. Terus yang dicegat gimana, Bu? Udah tahu ada maunya nih. Iya, kenapa, Pak? Apa karena maksudnya sama-sama anak Tuhan atau bagaimana? Enggak. Ada kenapa bisa sampai ini pacaran pertama atau gimana? Ya, namanya ada keinginan terselubung tersendiri gitu ya. Kalau dikatakan kenapa cegat ya, saya juga tidak tahu gitu. Saya cuman berpikir bahwa saya belum tahu dia bahwa totally dia seorang Kristen juga, pengikut Tuhan. Lebih cenderung pada saat itu saya bisa katakan seorang anak muda yang kedagingan. Saya masih hidup di dalam kondisi hal yang tidak benar juga, dalam artian membangun hubungan yang masih lebih cenderung untuk menguntungkan diri sendiri. Tapi di situ ya perlahan-lahan ya kuasa Tuhan juga mengubahkan saya untuk bagaimana bisa membangun hubungan yang benar. Dan juga melalui calon istri saya pada saat itu saya juga secara langsung maupun tidak langsung dibimbing untuk berpacaran yang benar. Oke, ini menarik. Jadi malah pengaruh istri atau calon istri waktu itu yang membawa pengaruh positif dalam kehidupan Pak Simon ya. Jadi ini ada orang kedua nih. Pertama kita lihat ada satu hamba Tuhan walaupun mungkin tidak full time, dia menjemput Pak Simon. Dia sering menjemput untuk ke gereja ataupun ke persekutuan atau komunitas yang menggugah hati Bapak. Ketemu nih lagi si istri nih, calon istri yang ternyata mau gitu. Gimana Bu Diana? Kenapa? Apa nggak tahu kalau Pak Simon orangnya emosional gitu dan belum ngerti gitu karakternya seperti apa. Tapi kenapa menggerakkan hati Ibu Diana? Ya sebenarnya sih memang belum tahu ya karena waktu itu kan pas ya masih remaja ya suka kan wajar kan gitu kan. Remaja itu usia berapa waktu itu Pak? Saya umur 20-an, 25 lah waktu itu kan. 25, udah pemuda lah ya. Lulus kuliah lah ya. Betul, ya waktunya untuk mencari lah ya. Waktunya mencari pasangan lah. Ya kan. Saya berkenalan, ya di situ memang kami satu kantor, satu gedung. Dia di lantai 1, saya di lantai 2. Ya seperti yang tadi Pak Simon bilang, ya saya masuk, dicegat gitu ya untuk apa ya, berkomunikasi kali ya. Cuma caranya aja kali ya seperti itu. Iya. Caranya masih preman ya Pak, dicegat juga. Betul. Terus Ibu Diana bukannya malah takut dan kabur karena dicegat-cegat gitu kayaknya. Itu dia, saya juga nggak tahu, ada kayak magnet kali ya, udah ketarik gitu. Gitu ya? Iya, seperti itu. Terus dari situ Ibu Diana yang ajak Bapak? Iya, saya pelan-pelan, karena waktu itu memang saya sudah di Abalov Industri. Yang di Gang Lilin dulu ya. Iya. Ya, saya ibadah di sana, jadi pelan-pelan saya ajak dia. Dan mau. Motivasinya apa tuh Pak maunya tuh? Ayo. Mau bener cari Tuhan apa mau apa nih? Nah, itulah saya rasa semuanya pekerjaan Tuhan. Pada saat itu saya bisa katakan saya belum punya apa-apa, tidak pintar untuk menabung, walaupun pada saat itu penghasilan ada gitu ya. Tapi saya bisa katakan masih acak adut, masih serba nggak jelas lah. Masa depan apa nggak jelas. Nggak jelas. Tapi ibu ini kok mau gitu ya? Iya. Jadi maulah diajak ke industri, Abalov Industri. Terus gimana Bu akhirnya Bu? Melihat pertumbuhan nggak? Puji Tuhan dari situ ada pertumbuhan, ya akhirnya kita ikut bimbingan pranikah lah sebelum untuk menikah, kita ikut bimbingan pranikah. Puji Tuhan Pak Simon juga mau ikut. Mau ikut juga ya? Iya. Seperti itu. Keluarga semua setuju lah ya? Beres ya, aman puji ya. Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Nah, kemudian saya dengar sebelum menikah itu sempat Pak Simon menceritakan tentang kondisi keluarga
yang ada penyakit genetiknya ya. Oh iya, betul. Betul ya? Ya, betul. Memang di dalam kondisi keluarga kita ada faktor keturunan dengan kondisi glukoma pada saat itu. Ya, saya katakan apa adanya kepada istri saya pada saat itu. Yang saya tahu juga mungkin pada saat itu karena bukan saya belum mengalami, kakak-kakak saya ya mungkin agak sedemikian nggak terlalu ada beban pada saat buat saya pada saat itu. Maksudnya kakak-kakak juga belum mengalami atau ada yang sudah mengalami? Sudah di tahun waktu pacaran sama Bu Diana? Sudah. Malah sudah nggak melihat kali ya pada saat itu gitu. Oh, ada yang sudah tidak melihat sama sekali. Ada. Tapi nggak ada yang lahir langsung buta, nggak ada Pak? Enggak. Semua kita dalam kondisi normal. Semuanya baik. Tapi perlahan-perlahan. Iya, karena memang penyakit glukoma itu begitu. Gitu. Oh, jadi Pak Simon sudah cerita secara jujur sama Bu Diana? Sudah, dan dia sudah melihat ada kondisi kakak saya yang sedemikian. Dan saya juga sudah katakan di garis keturunan ini ada, di garis keturunan ini ada. Gitu. Keturunan ayah, keturunan ibu? Atau gimana? Ibu. Dari keturunan ibu. Gitu. Terus Ibu Diana nggak berpikir ulang? Iya, memang saat itu saya hanya bilang, waktu itu Pak Simon bilang, ya di keluarga kami ada abang saya yang kena glukoma, yaitu matanya sudah tidak melihat, ya kita berdoa. Jadi ya sejak itu saya berdoa, Tuhan, ya kalau Tuhan izinkan, ya Pak Simon tidak terkena glukoma, kan seperti itu. Sampai mama saya pun bilang, kamu benar gitu, awas hati-hati, nanti bisa terjadi pada suami kamu. Terus saya bilang, kalau Tuhan memang izinkan, berarti Tuhan sudah siapkan saya gitu. Ya mungkin lewat bimbingan pranikah itu kan, ya di situ kan dinyatakan bahwa kita mengasihi Pak Simon bukan hanya waktu sehat, tapi waktu sakit ya. Suka dan duka kita harus jalani bersama, karena saya tahu ya di situ ada Tuhan seperti itu. Jadi ya sejak itu memang kami sudah putuskan gitu kan, ya maksudnya keturunan glukoma saya sudah doakan itu. Waktu memang masih dalam tahap berpacaran atau bimbingan pranikah itu. Pada waktu itu belum ada gejala apapun ya Pak? Saya secara pribadi belum. Sama sekali belum. Belum. Masih normal, semuanya baik. Dan Ibu Diana sudah mempersiapkan diri seandainya itu terjadi. Walaupun udah minta, kalau bisa suami saya jangan Tuhan, jangan Tuhan gitu kan. Tapi jika harus terjadi, ya Tuhan persiapkan saya. Nah selama pacaran merasakan emosinya Pak Simon nggak Bu? Tidak, baik-baik saja ya. Oke, sesudah married gimana? Sesudah married. Akhirnya nikahnya kapan? Iya, kalau menikah persis tahun 2005 ya. Berapa tahun setelah pacaran tuh Pak? 3,5 tahun sampai. 2005 menikah. Nah, kan ada orang kalau waktu lagi pacaran itu kan semuanya kelihatan manis. Betul. Ya. Makanya saya tanya nih, abis nikah gimana? Gitu. Tapi memang disinilah perjalanan itu ada satu kondisi memang pas hampir setahun kita menikah, istri saya langsung hamil pada saat itu. Ada suatu kondisi bahwa kondisi emosi saya tidak terkontrol. Suatu saat istri saya minta diantar ke rumah mertua. Kami pada saat itu tinggal di seberang daripada rumah mertua, dalam artian di Sumur Batu. Mertua kan di daerah Cempaka Putih. Oh, nggak jauh ya? Karena dia sedemikian lama, di sini sebenarnya nggak terlalu lama banget gitu. Tapi memang kondisi saya pengen pulang cepet-cepet, emosi. Dia sudah hamil something 8 atau berapa bulan, udah mau mendekati, nggak jauh dari situ. Dia belum mau pulang, akhirnya setelah saya desak, dia mau pulang gitu. Tapi di dalam gang, di dalam jalan mengarah ke jalan besar itu, ya kan saya bonceng pakai motor pada saat itu. Nah, di situ mungkin saya tidak terkontrol, keadaan saya sedemikian. Maksudnya ngebut gitu atau gimana Pak? Sebenarnya bisa dikatakan ngebut, nggak terlalu, karena kan gang ya Bu ya. Cuman saya mau angkat itu motor. Aduh, ada polisi tidur? Bukan, saya saking gitu. Marahnya ya. Dulu waktu muda kan saya juga sering racing motor, walaupun motor-motor biasa gitu. Nah pada saat itu saking itunya,
ada satu kondisi biar jatuh kamu gitu, biar jatuh sekalian semua gitu. Jadi saya angkat begini. Ya Tuhan sangat tahu keadaan saya mungkin pada saat itu. Nggak jatuh sih, tapi di situ pasti si janin, anak saya juga saya rasa tergoncang di perut ya. Memiliki hati penolakan. Itu ya sudah, saya mau angkat begitu, tapi saya rasa agak terangkat. Terus akhirnya kami berjalan sampai ke rumah. Sampai di rumah biasa aja berjalan seperti biasa. Tapi amarah saya itu masih meluap-luap. Saya nggak ngomong sih sama dia. Cuman udah sampai di ubun-ubun. Entah kenapa saya bisa sedemikian jauh gitu. Tidak terkontrol saat itu. Hingga suatu saat, beberapa waktu kemudian, kami ada satu bentuk pelatihan welcoming baby di KTC, Kelapa Gading. Ada satu bentuk tanjakan begini. Tanpa saya sadari juga sebenarnya itu saya sudah maksimum gas, itu motor nggak bisa jalan ke atas, mau turun ke bawah. Oke. Akhirnya ada seorang satpam yang bantuin naik sampai ke atas. Tapi saya rasa disitulah cikal bakalnya bahwa mungkin belum saatnya kami memiliki seorang anak. Karena apa? Amarah yang tidak habis-habisnya dan tidak terkontrol. Karena beberapa saat sesudahnya itu, ketika kami pergi ke dokter, tanpa disangka istri saya sudah dikatakan si jabang bayi udah nggak ada, si anak itu nggak ada. Oh, itu bulan keberapa dari kehamilan, Bu? Pas memang waktunya untuk melahirkan ya 9 bulan, sudah 9 bulan. Ya. Waktu itu kan memang kontrol kan 2 minggu sekali kan untuk mendekati hari kelahiran seperti itu. Jadi prediksi dokter itu bulan April lahir, tapi saya 31 Maret sudah mengalami kontraksi. Jadi berapa hari ya? Jadi hari Sabtu itu kita ada welcoming baby itu di KTC. Hari Senin memang jadwalnya kontrol dokter. Pas Senin kontrol itu detak jantung baby sudah tidak ada. Iya. Cuma kata dokter, oke, kita tunggu seminggu lagi. Saya kasih penguat, vitamin penguat seperti itu. Waktu itu memang saya juga masih bekerja. Akhirnya ya pas hari Jumat, kalau saya Jumat itu tanggal 31 Maret 2006, ya saya kontraksi di kantor memang. Dari jam 12 siang, saya bilang kok perut saya sakit gitu kan. Akhirnya ya jam 4 sore, saya diantar sama adik saya. Bukannya Pak Simon, karena Pak Simon kan memang terlalu sibuk pekerjaannya kan. Jadi akhirnya adik saya minta tolong langsung ke Hermina Sunter. Di situ dicek, mama saya datang. Ini memang anak cucu pertama dari mama saya gitu kan. Pas dicek dokter bilang sudah tidak ada detak jantung. Sudah 3 hari kata dokter prediksi dokter tuh udah meninggal di dalam. Jadi betul-betul amarah itu amat sangat berbahaya. Amarah yang tak terkendali. Jadi sahabat Crosstalk, kita baru mendengar kesaksian bagaimana amarah di dalam diri seseorang bisa berakibat sesuatu yang fatal. Kalau sampai amarah itu tidak terkendali, mari usahakan untuk mencari pertolongan. Pertama pasti kepada Tuhan. Kedua mungkin pertolongan secara profesional dari dokter, psikiater mungkin, atau konselor. Mari. Kalau ada amarah yang kita tahu begitu terpendam amat sangat menekan kita dan kita tidak bisa mengontrolnya lagi, usahakan sebisa mungkin untuk mencari jalan keluar. Kita sudah belajar dari Pak Simon dan Ibu ya. Sekalipun kita saat ini sebagai anak Tuhan kita bisa berkata, ya kemungkinan Tuhan memang belum saatnya mengizinkan kami punya anak. Tapi di lain pihak kita melihat bahwa sebuah amarah yang tak terkendali, ujung-ujungnya biasanya tidak baik. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang di sekitar kita. Demikian. Oke, lanjut Pak. Jadi itu merupakan tantangan pertama dalam rumah tangga berarti. Betul. Memberikan kesadaran pada Pak Simon, nggak bahwa Pak Simon harus berubah secara karakter. Iya, sejak itu memang saya ada suatu bentuk rem perubahan dan merasa bahwa hidup ini tidak sepenuhnya milik saya. Bukan karena keakuan, bukan karena apa, ada satu kuasa yang di luar saya yang mengendalikan segala sesuatunya. Jadi tiba pada suatu saat ketika ada
pria sejati lah pada saat itu ada camp. Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya juga minta ampun kepada anak saya. Karena waktu dia lahir saya masih pegang, saya masih itu. Tapi sudah tidak bernyawa lagi. Saya bilang, maafin Papa. Papa dalam hal ini salah satu mungkin penyebabnya. Dan saat itu sungguh saya sangat diingatkan bahwa amarah itu jangan sampai menguasai kita. Betul. Gitu. Oke. Dan di situ ikut pria sejati itu merupakan satu titik lagi ya yang membawa kesadaran lebih dalam diri Pak Simon ya. Betul. Betul. Saya tarik istri saya mendekat. Saya bilang sama dia, Ci, kamu masih bisa ngelihat saya nggak? Loh kenapa? Bisa, dia bilang. Karena dia matanya kan normal. Saya bilang pada saat itu, maaf, saya udah nggak bisa lihat kamu loh, saya bilang. Dia terkejut di situ. Saya nggak bisa lihat kamu lagi. Loh, kenapa? Dia bilang. Hari itu ada bentuk satu intimidasi bagi saya bahwa hidup kamu sudah tidak ada apa-apa lagi. Kamu sesudah ini udah deh, nggak usah macam-macam lagi. Sudahin aja hidup kamu. Gitu. Itu suara sangat kenceng. Dorongan untuk bunuh Dorongan diri, untuk menghabisi akhiri hidup. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.